Halo para siswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang pencatatan buku besar pembantu. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, kita akan mempelajari buku besar pembantu yang terdiri dari buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Baik para siswa, kita akan mencoba mempelajari tentang buku besar pembantu di dalam perusahaan dagang. Buku besar pembantu adalah buku besar untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok ya. Jadi tiap-tiap pemasok atau pelanggan kita akan mempunyai buku masing-masing. Apa tujuannya? Karena di dalam buku besar utama kita hanya akan mengetahui saldo itu di akhir periode. Nah, pada saat kita membutuhkan data di awal atau di tengah periode, kita tidak bisa mendapatkan langsung dari buku besar. Untuk itulah kita memerlukan buku besar pembantu untuk memudahkan kita dalam melihat data tentang perubahan piutang dan utang masing-masing pemasok atau pelanggan kita. Jadi BPP itu ada buku besar pembantu, itu ada dua ya. Maaf, ini ada salah. Harusnya buku besar pembantu. Sekarang kita ke buku besar pembantu piutang terlebih dahulu. Buku besar pembantu piutang itu untuk mencatat rincian piutang dagang dari masing-masing pelanggan. Datanya dari mana saja, bisa kita ambil dari bukti transaksi langsung atau yang sudah dicatatkan di jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum, yaitu retur penjualan. Sebaliknya, buku besar pembantu utang itu untuk merinci atau mencatat rincian utang masing-masing pemasok ya. Kita utang terhadap para pemasok kita. Sumbernya sama, bisa dari bukti transaksi atau langsung mengambil dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, kita ingat transaksi di PD Notonegoro yang kita coba posting di pertemuan sebelumnya. Kita sudah memberikan tanda JKM, JPB, JKK untuk menuliskan di dalam jurnal. Nah, ini membantu kita juga untuk mencatatkan di buku besar pembantu. Kalau tadi buku besar pembantu piutang itu sumbernya dari jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Maka dari transaksi-transaksi ini yang sudah kita kasih kode JPJ dan JKM bisa kita catatkan di dalam buku besar pembantu masing-masing toko. Nah, misalkan ini formatnya sama dengan buku besar utama ya. Buku besar pembantu piutang ada dua yang kita buat, Toko Wangsa dan PD Sanjaya. Sedangkan buku besar pembantu utang ada CV Jaya, kemudian Toko Merpati, ada PD Nusa, Toko Andalas, dan Depo Semeru. Saya akan contohkan cara mencatatkan di dalam buku besar pembantu berdasarkan transaksi tadi ya. Kalau transaksi tadi yang tanggal 2 dicatat di JKM, Tuan Noto menyetorkan uang tunai. Nah, tidak semua yang dicatatkan ini dituliskan di buku besar pembantu, hanya yang berkaitan dengan utang dan piutang. Coba lihat tanggal 3. Membeli perlengkapan toko dari CV Jaya sebesar 2.700.000 secara kredit. Nah, transaksi tanggal 3 ini termasuk yang dicatatkan di buku besar pembantu piutang. Di buku besar pembantu utang karena kita membeli perlengkapan tetapi kredit, berarti belum bayar ya kepada CV Jaya. Jadi kita akan mencatatkan di buku besar pembantu utang CV Jaya. Tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi. Jika sebelumnya di buku besar utama itu mencatatkan di akhir periode, kalau ini dicatatkan sesuai dengan tanggal transaksi. Tanggal 3 Desember kita tuliskan
utang itu dikredit ya 2.700.000, saldonya 2.700.000. Nah demikian. Kemudian transaksi yang tanggal 4, membeli barang dari toko Merpati 6.700.000 dengan syarat, berarti ini juga belum dibayarkan. Kita catatkan di toko Merpati tanggal 4. 6.700.000. Yang tidak ada transaksi jangan lupa di strip ya. Kemudian transaksi tanggal 6, membeli peralatan toko dari Ude Lancar sebesar 4.200.000 secara tunai. Karena ini tunai tidak masuk ke utang maupun piutang. Dan seterusnya semuanya itu baik di buku besar pembantu utang maupun piutang, pencatatannya sama ya, dari transaksi tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 kita pilah dan pilih. Tidak semua yang ada di sini dimasukkan ke buku besar pembantu, hanya yang bersifat utang dan piutang atau pembelian secara kredit dan penjualan secara kredit. Begitu juga pembayarannya, termasuk jika ada retur ya juga dicatatkan. Maka kita melihatnya selain dari bentuk di postingnya atau dicatatkannya ke jurnal mana, kita juga perlu melihat nama pemasok. Ini ada toko Andalas, toko Merpati, Depo Semeru, toko Wangsa. Nah di dalam transaksi ini kita diarahkan untuk mencatatkan di buku besar pembantu toko-toko tersebut. Nah setelah kita mencatatkan semuanya, bisa dilihat ini buku besar pembantu piutang toko Wangsa, saldonya 2.200.000 di tanggal 20. Jadi ada kita menjual ke toko Wangsa 4 juta, kemudian toko Wangsa membayar cicilan utangnya, bagi toko Wangsa utang, bagi kita piutang sebesar 1.800.000, sehingga ada saldonya. Kemudian kalau PD Sanjaya kita bisa melihat tanggal 23 PD Sanjaya beli ke kita belum bayar, tanggal 31 dibayar semua, jadi saldonya 0. Kemudian di buku besar pembantu utang kita lihat ada CV Jaya dari tanggal 3 Desember ada utang kita kepada CV Jaya belum dibayar 2.700.000. Ke toko Merpati kita sudah membayar, ini tanggal 4 kita beli kredit, kemudian tanggal 16 kita melunasi. Kemudian di PD Nusa kita beli tanggal 7 5.500.000. Karena ada retur, kita barangnya tidak sesuai, maka tersisa utang kita hanya 5.070.000, bukan 5.500.000 lagi. Kemudian toko Andalas kita masih punya utang 2.300.000, ke Depo Semeru masih 4.600.000, dan ke Depo Semeru doang. Udah Lancar kok ada ya, kira-kira. Tunai mantep. Dan ke Ude Lancar kita tidak ada utang ya, walaupun pemasok kita sediakan buku besar pembantu utangnya. Karena kita tidak melakukan utang, jadi tidak ada pencatatan. Semoga bisa dipahami para siswa sekalian cara mencatatkan di buku besar pembantu, baik utang maupun piutang. Demikian materi tentang buku besar pembantu utang dan piutang. Untuk lebih memahami, para siswa sekalian harus terus berlatih dalam mengerjakan soal-soal pencatatan buku besar pembantu utang dan piutang. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.